Baik, ya selamat malam saudara. Puji Tuhan. Terima kasih untuk sharingnya. Kita bisa saling berbagi dan saling menyuplai dan saling menguatkan. Puji Tuhan, besok kita sampai di berita yang keenam perihal mempersiapkan mempelai perempuan, yaitu mempelai perempuan sebagai pejuang korporat. Dasar dari topik ini diambil di Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 20. Sebelumnya kita melihat di Efesus pasal 5 bahwa gereja sebagai mempelai perempuan Kristus. Tetapi sampai berita ke-6, mempelai perempuan Kristus ini berfungsi sebagai pejuang korporat. Mengapa demikian? Karena ada suatu fakta, yaitu peperangan rohani. Maka di awal pemberitaan ini, saya pikir kita boleh sedikit menghubungkan Efesus pasal 5, kemudian masuk ke pasal 6. Dan sebelum menjelaskan mengenai pejuang korporat, kita boleh menekankan perihal fakta adanya peperangan rohani. Saudara-saudara, peperangan rohani ini sebetulnya lebih menakutkan dari peperangan yang ada saat ini di dunia. Dan peperangan rohani ini disebabkan adanya kehendak Satan berlawanan dengan kehendak Allah, di mana kerajaan Allah berlawanan dengan kerajaan Satan. Itulah sumber dari peperangan rohani. Kehendak Allah dengan kehendak Satan selalu berlawanan. Karena Satan adalah musuh Allah. Dan musuh Allah ini selalu ingin merusak apa yang Allah bangun. Menggagalkan apa yang Allah mau capai, yang Allah inginkan. Dan di antara peperangan kehendak Allah dan kehendak Satan, kerajaan Allah dan kerajaan Satan, yang diperebutkan adalah manusia, di mana Satan selalu ingin mendapatkan manusia untuk bersama-sama dia memberontak kepada Allah. Dan peperangan ini segera terjadi ketika manusia diciptakan. Begitu manusia diciptakan, melewati hari ketujuh, maka iblis mulai masuk. Dia menyerang manusia dengan kelicikannya, mencobai manusia. Dalam hal ini dimulai dari pendekatan kepada Hawa dengan pertanyaannya yang menjebak, sehingga strategi ini kemudian Satan mendapatkan manusia. Manusia jatuh dalam dosa dan bersama-sama melawan Allah. Inilah awal dari peperangan rohani segera setelah manusia diciptakan. Sampai hari ini. Sudah berjalan 6.000 tahun. Maka di Efesus pasal 6 ayat yang ke-13 dikatakan bahwa hari ini adalah hari yang jahat. Mengapa disebut hari yang jahat? Karena iblis musuh Allah
selalu dengan caranya, dengan strateginya untuk mendapatkan manusia melawan Allah, melawan kehendak Allah. Walaupun kita sudah beroleh selamat, tetapi iblis tidak rela. Iblis tidak melepaskan kita. Iblis dengan segala caranya ingin agar kita yang memiliki kehendak bebas, kita berpihak kepadanya untuk bersama melawan Allah. Inilah peperangan rohani. Di luar memang ada peperangan antara negara dengan negara, bangsa dengan bangsa. Tetapi di alam yang tidak kelihatan, ada satu peperangan rohani, di mana iblis dengan strateginya, dengan caranya, ingin menghancurkan apa yang Allah bangun, ingin menghalangi apa yang Allah mau capai, dengan cara mendapatkan manusia. Manusia yang belum beroleh selamat, termasuk manusia yang sudah beroleh selamat. Dia tetap dengan segala caranya ingin mendapatkan manusia. Maka di surat Petrus dikatakan, dia adalah seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap menerkam orang-orang yang bisa ditelannya. Nah, kita perlu memiliki kesadaran ini, yaitu adanya peperangan rohani. Saudara-saudara, untuk itulah maka di bagian yang kedua yang merupakan beban dari berita ini, Allah memerlukan pejuang korporat. Dan pejuang korporat ini adalah mempelai perempuannya yang telah bertumbuh dewasa. Karena tidak mungkin pejuang korporat ini adalah anak-anak. Pejuang korporat ini adalah mempelai perempuan. Dan ini memang tidak ada di dunia manusia. Ini hanya ada di dunia rohani. Mempelai berfungsi sebagai pejuang. Di mana mempelai perempuan ini yang dewasa, yang sudah diperlengkapi, mempelai perempuan ini untuk kepentingan Allah, dia berjuang bersama Allah melawan musuh Allah. Dan ini bisa memakai satu ayat, yaitu di Kidung Agung pasal 6 ayat 4. Nah, Kidung Agung pasal 6 ayat 4 sekaligus menghubungkan antara mempelai perempuan dengan pejuang. Karena di Kidung Agung pasal 6 ayat 4 dikatakan bahwa pengasih Kristus di mata Allah adalah cantik seperti Tirsa, juwita seperti Yerusalem. Nah, cantik itu adalah beautiful, juwita adalah lovely. Ini berkaitan dengan mempelai perempuan yang adalah cantik, yang adalah juwita. Dan diumpamakan seperti cantik seperti Tirsa. Ini sebuah kota. Juwita seperti Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa mempelai perempuan juga adalah suatu bangunan. Jadi di pihak Allah, mempelai atau di pihak Kristus, mempelai perempuan adalah cantik dan juwita. Namun bagi musuh, mempelai perempuan ini adalah dahsyat. Dahsyat ini sebetulnya bahasa Inggrisnya adalah terrible, yaitu menakutkan, mengerikan, sebagai pasukan dengan panji-panjinya. Nah, ayat ini segera menghubungkan antara mempelai perempuan dengan pasukan korporat. Jadi Allah memerlukan mempelai perempuannya sebagai pejuang korporatnya untuk bersama-sama dengan dia menaklukkan musuh Allah, mengalahkan musuh Allah, menghancurkan dia dan dengan kerajaannya. Saudara-saudara, kita perlu memiliki perasaan ini. Mengapa banyak orang yang belum beroleh selamat,
Ini adalah peperangan rohani. Mengapa banyak kaum saleh yang masih di dalam kelemahan? Ini adalah peperangan rohani. Mengapa sebagian orang yang sepertinya aktif di dalam gereja, tetapi justru membuat banyak persoalan di dalam gereja? Ini juga adalah peperangan rohani. Peperangan kita bukanlah darah dan daging. Walaupun yang kita hadapi adalah manusia. Kadang-kadang persoalan itu sepertinya dimulai oleh manusia. Tapi kita harus terus diingatkan oleh Efesus pasal 6. Bahwa musuh kita bukanlah manusia. Bukan yang berdarah daging. Tapi di balik itu adalah penguasa angkasa di udara. Yaitu iblis dengan seluruh pasukannya. Dengan seluruh anak buahnya. Yang memiliki satu tekad. Yaitu menghancurkan apa yang Allah bangun. Menghalangi apa yang Allah mau capai. Untuk mendapatkan manusia. Nah, saudara-saudara, semoga perasaan ini bisa mengena ke kaum saleh, menyadari ini adalah peperangan rohani. Dan peperangan ini membutuhkan kita sebagai pejuangnya, yang adalah mempelai perempuannya. Baik, nah sekarang bagian berikutnya adalah bagaimana kita berlatih mempersiapkan diri sebagai pejuang korporat. Saya kira hanya 3 poin saja, karena kalau terlalu banyak juga menurut saya agak susah dicerna dan mungkin cepat sekali saudara-saudari bisa lupa. Nah, kalau 3 mestinya bisa diingat. Nah, yang pertama, saudara-saudara, adalah melatih tekad kita. Melatih tekad kita, yaitu di Efesus pasal 6 ayat 10. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Kuat ini yaitu tekad kita. Tekad yang kuat, tekad yang terlatih. Bahkan dikatakan kita harus bertahan sambil berdiri. Nah, berdiri ini adalah berdiri sampai akhir. Ini juga memerlukan tekad. Nah, tekad kita artinya yaitu kehendak bebas kita. Allah menciptakan kita dengan kehendak bebas. Maka kita harus memakai kehendak bebas kita, yaitu tekad kita ini, untuk memilih kehendak Allah. Berbagian di dalam kehendaknya untuk melawan kehendak iblis. Sehingga kehendak Allah menjadi kehendak kita. Kepentingan Allah menjadi kepentingan kita. Tetapi tekad yang kuat ini harus ada di dalam Tuhan, di dalam Dia. Karena kalau tidak di dalam Dia, tekad kita ini gampang ambruk. Begitu kena cobaan iblis, malah tekad kita lebih memilih Dia. Sebetulnya ada kidung. Kepada iblis katakan tidak. Kepada Bapa katakan ya. Tetapi begitu kita berhadapan dengan iblis, berhadapan dengan strategi iblis di hari-hari yang jahat ini, akhirnya tanpa sadar tekad kita ambruk. Kepada iblis malah berkata ya. Kepada Bapa malah berkata tidak. Nah, maka tidak ada jalan lain. Tekad kita ini harus di dalam Tuhan, barulah bisa mengalami kekuatan kuasanya. Dan kekuatan kuasanya ini seperti yang dikatakan di Efesus pasal 1, ini kekuatan kuasa yang luar biasa. Kita tahu di alam semesta ini, tidak ada siapapun yang bisa melawan kematian. Tidak ada siapapun. Walaupun dokter dengan teknologi yang makin canggih, tidak akan bisa melawan kematian. Hanya menunda, tetapi tidak bisa mengalahkan. Karena itu kuasa kematian ini perlu dikalahkan dengan kuasa yang lain. Kuasa yang lebih hebat, yaitu kuasa kebangkitan. Dan inilah yang ada pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus sang bangkit itu ada di dalam kita. Kuasa ini adalah kuasa yang membangkitkan dia. Bahkan kuasa ini adalah kuasa yang mendudukkan dia ke surga. Yang menambah dia naik
mengalami kenaikan, melampaui segala tingkat langit. Jadi, puji Tuhan, kekuatan kuasa ini ada di dalam Dia sebagai roh itu yang hari ini ada di dalam roh kita. Saudara, tanpa mengalami kekuatan kuasanya, tekad kita tetap akan lemah. Mungkin kuat sesaat, tapi tidak akan kuat sampai akhir. Mungkin kita bertekad sebentar, seperti kita bertekad selama 3 hari 2 malam sidang istimewa atau sidang perbauran. Tapi setelah pulang, lemah lagi. Kita bertekad hanya untuk 2 jam. Tapi setelah 2 jam, lemah lagi. Maka tidak ada jalan lain. Kita harus memakai tekad kita untuk meletakkannya ke atas roh. Untuk mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Demikian kita akan kuat di dalam Tuhan dan mengalami kekuatan kuasanya. Jadi ini yang pertama. Inilah latihan kita sebagai pejuang korporat. Dan yang kedua, kita harus terbangun secara korporat. Karena pejuang ini tidak bisa individual. Harus terbangun menjadi satu kesatuan. Iblis gampang menelan orang-orang yang sendirian. Dan suatu pasukan gampang dihancurkan ketika pasukan itu tercerai-berai. Tidak ada komunikasi, tidak ada satu koordinasi yang baik. Pasukan seperti ini gampang sekali akan dikalahkan. Nah, maka sebagai pejuang korporat, kita tidak bisa individu. Kita harus terbangun satu dengan yang lain. Sehati sepikir. Di mana? Di dalam kehidupan gereja. Kita tidak cukup datang bersidang. Kita tidak cukup ada di dalam persekutuan. Kita tidak cukup ada di dalam pelayanan. Tetapi kita harus terbangun. Karena banyak orang yang rajin bersidang. Banyak orang yang rajin melayani. Tetapi sulit berkoordinasi. Sulit terbangun. Ini gampang dikalahkan oleh musuh. Kita tahu iblis pada waktu itu dalam bentuk ular mencari Hawa. Hawa yang sendirian. Saya tidak tahu Adam saat itu ada di mana. Saya kira kalau Hawa bersama Adam saat itu mungkin tidak cepat jatuh. Tapi ini adalah kemungkinan. Tapi fakta menunjukkan Hawa memang pada waktu itu sendiri. Inilah lubang yang bisa dilihat oleh iblis untuk menyerang manusia. Maka saudara-saudara, kita harus mendorong kaum saleh. Kalau toh lemah, lemahlah di dalam tubuh. Kalau toh merasa gagal, gagallah di dalam tubuh. Artinya, jangan meninggalkan kehidupan gereja. Sehingga ketika kita lemah di dalam tubuh, maka kita akan segera dikuatkan. Ketika kita gagal, kita ada di dalam tubuh, kita akan dipulihkan kembali. Inilah yang perlu kita saling menasihati, saling mendorong, dan terbangun bersama secara korporat. Ini yang kedua. Sedangkan yang ketiga, secara korporat, kita perlu mengenakan dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah yang sudah tersedia bagi kita. Pejuang korporat yang paling penting setelah sehati terbangun adalah perlu dipersenjatai. Perlu mengenakan perlengkapan senjata. Nah, tidak mungkin berperang tanpa senjata. Dan puji Tuhan, semua senjata itu sudah tersedia. Di sini ada 7, di mana 6 adalah senjatanya dan 7 adalah penggunaannya, cara menggunakan, cara mengimplementasikannya. Nah, keenam ini dimulai dari yaitu ikat pinggang realitas. Kebenaran realitas sebagai ikat pinggang yang menguatkan kita. Kemudian keadil benaran sebagai baju sirah yang menudungi hati nurani kita. Kemudian damai sejahtera Kristus sebagai kasut
untuk kita memiliki fondasi yang kuat dan memberitakan damai sejahtera. Nah, kemudian iman adalah sebagai perisai untuk melawan panah api musuh. Dan kemudian keselamatan sebagai ketopong untuk menudungi pikiran kita, serta memperbarui pikiran kita. Nah, kemudian yang keenam, yang tadi itu adalah 5 untuk pertahanan, dan yang keenam ini adalah untuk menyerang, untuk menaklukkan musuh, yaitu pedang, yang disebut pedang roh, yang adalah firman Allah. Dan yang terakhir, ini adalah implementasinya, yaitu kita harus berdoa. Melalui berdoa, dengan segala doa dan permohonan. Berdoa setiap waktu di dalam roh. Nah, kata roh di bahasa Indonesia R-nya besar. Tapi kalau di bahasa Inggris versi pemulihan, R-nya ini kecil. Nah, kita harus berdoa di dalam roh kita. Melalui berdoa setiap waktu. Bahkan berdoa bersama-sama secara korporat. Baik dalam sidang doa. Tetapi sidang doa belum cukup. Kita masih perlu memiliki waktu-waktu yang lain secara korporat. Di dalam kelompok. Bersama mitra. Berdoa demikian. Mengenakan dan mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Nah, sehingga ketika kita mengenakan ini, kita pertama dapat bertahan. Bagaimanapun iblis menyerang, kita tidak akan jatuh. Kita tetap berdiri sampai akhir. Yang kemudian, melalui kita doa baca firman, firman tersusun di dalam kita, firman ini menjadi pedang yang untuk melawan iblis. Nah, contohnya adalah ketika Tuhan Yesus dicobai setelah Tuhan berpuasa 40 hari sebelum dia menunaikan ministrinya di bumi. Iblis mencobai dia terlebih dulu dengan 3 cobaan besar. Dan setiap kali iblis mencobai Tuhan, juga memakai firman Allah. Ini luar biasa. Kadang-kadang atau sepertinya iblis lebih hafal firman Tuhan daripada anak-anak Tuhan. Nah, bagaimana Tuhan melawan iblis? Tuhan melawan iblis juga dengan firman Tuhan. Sehingga Tuhan setiap kali berhadapan dengan iblis, Tuhan berkata, seperti ada tertulis. Seperti ada tertulis. Karena itu kita perlu mendorong saudara-saudari untuk datang pada firman, mendoa bacakan, merenungkan, mencerna firman, sampai itu tersusun di dalam kita. Namun belum cukup. Firman ini masih perlu kita perhidupkan. Firman ini masih perlu kita praktekkan. Kita sebagai pelaku-pelaku firman, maka mengenakan perlengkapan senjata ini, kita selain bertahan, kita juga bisa menyerang, menaklukkan musuh. Dan sebetulnya kita berperan dengan panji-panji kemenangan. Karena bukan kita yang menang. Sebetulnya Kristus sudah menang. Dengan cara kita mengenakan perlengkapan senjata perang ini, kita memproklamirkan kemenangan Kristus atas iblis. Nah, saya kira 3 ini saja sudah cukup untuk membantu kaum saleh menerapkan sebagai pejuang korporat. Nah, saya ulangi, 1 berkaitan dengan tekad, 2 berkaitan dengan terbangun, dan 3 berkaitan dengan perlengkapan senjata Allah. Nah, maka pada akhirnya mempelai perempuan sebagai pejuang korporat ini dapat bekerja sama dengan Allah untuk melaksanakan kehendak Allah, terlaksana di bumi seperti di surga, dan pada akhirnya kerajaan Allah akan turun dan Tuhan datang kembali uh, uh, me- men- uh, menjemput kita sebagai mempelai laki-laki, dan dia akan membawa kerajaan Allah datang ke bumi dan mewarisi bumi. Nah, inilah tujuan Allah, kehendak Allah yang juga merupakan sasaran pemulihan Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita hari ini ada dalam pemulihan Tuhan, bukan di dalam kekristenan. Kita harus jelas tujuan kita adalah mencapai tujuan dan kehendak Allah. Yaitu Allah mau
mendatangkan kerajaannya seperti doa di Matius pasal 6, agar kehendak Allah terjadi di bumi seperti di surga. Untuk itu dia selalu menantikan kapan mempelai perempuannya ini siap sedia. Dan mempelai perempuan yang siap sedia ini sebagai pejuang korporatnya. Untuk bersama dia menaklukkan iblis dan menghancurkan kerajaan iblis sehingga tujuan Allah dapat tergenapi. Itu saja saudara-saudara, semoga sharing saya bisa memberi inspirasi dan saudara-saudara masih perlu terus berdoa agar besok mendapatkan urapan yang kaya dari Tuhan. Tuhan memberkati. Amin.